ini enggak semua negara memakai form. Biasanya untuk akun kampus kita sendiri itu .ac.id, jadi enggak ada formnya, tergantung dari si negara itu sendiri. Nah terus tadi kan formnya manggil fungsi validate. Untuk pola itu udah kita pelajari, terus habis itu masuk ke pengkondisian. Validasinya itu masuk ke pengkondisian. Di sini document.myform.name.value ini ngambil elemen dari si HTML. Nah, kalau yang kayak gini berarti dia tuh ngambilnya dari nama bukan ID. Berarti kita harus cari yang namanya myform, terus name. Kita lihat di HTML-nya. Myform kan ini. Form punya nama myform. Terus di dalam myform itu kita cari yang namanya name. Itu yang punya nama name. Nah ini. Berarti dia inputan dari si nama lengkap ini. Inputannya ini. Kita balik ke JavaScript. Jadi ketika inputan namanya ini kosong, terus ini mutlak 2, double mutlak itu or. Jadi ketika untuk inputannya ini kosong atau, nah ini kan match itu cocok. Kalau di depannya ada tanda seru berarti dia itu tidak, not, berarti dia tidak cocok. Tidak cocok dengan apa? Tidak cocok dengan alfabet. Dengan pola alfabet. Pola alfabetnya tadi udah kita pelajari. Dia harus huruf semua, nggak ada angka. Nah, semisal ada yang salah, dia nggak cocok, atau ada yang kosong, dia manggil check name. Terus jangan lupa untuk return false karena dia salah. Check name, kita cari check name. Nah, di sini check name. Document.getElementById, by ID, name missing. Ini kan ngambilnya dari ID. Kita cari ID-nya yang missing. Kalau di HTML itu ID nggak boleh ada yang sama. Jadi untuk ID ini pasti mempunyai ID yang berbeda-beda. ID missing, name missing. Ini. Berarti text span atau text errornya. Text errornya tadi kan kita udah bahas kalau dia di CSS-nya dibuat mati atau hidden. Nah, tapi karena di sini ternyata dia error, dia nggak sesuai itu. Berarti sama check name dia disablekan, dihidupkan. Nah, errornya udah muncul. Kita coba. Kita anggap kita nggak ini. Ini kan kosong, nggak ada data sama sekali. Terus kita submit. Nah, tadi udah dibahas kalau kosong atau nggak sesuai sama alfabet dia error. Terus kalau nggak sesuai atau kosong dia manggil sebuah fungsi untuk menghidupkan si errornya. Nah, errornya ini udah dihidupkan visible. Terus untuk yang ini document.myform nama itu difokuskan. Nah, kayak gini. Ini kan inputannya jadi tebal. Jadi dia difokuskan. Biar apa ya? Ngasih ketegasan kalau si errornya itu ada di sini gitu. Nah, terus gimana untuk ngehilangin errornya? Nah, tadi udah dibahas untuk ngilangin errornya. Di inputannya itu ada yang namanya onChange. Yang ini. Jadi ketika ada sebuah perubahan, nah dia nge-return namanya check name value, check value name. Kita cari check value name. Di sini. Nah, di sini ketika ini ada sebuah pengkondisian,
ketika ini inputannya ini terus ini tidak sama dengan kosong, berarti untuk text span kan yang missing itu di text span. Nah, text span-nya itu dibuat hidden atau mati. Tuh. Jadi untuk on change entah itu perubahannya benar atau salah, tetap dia hidden. Tetap dimatikan. Terus gimana kalau error lagi? Ya udah, errornya di sini. Tetap error. Nanti di apa namanya? Balik lagi ke ini, dia masuk lagi ke sini terus memproses check name. Habis itu kalau ada perubahan on change-nya berfungsi, terus on change-nya manggil sebuah fungsi, dan fungsinya itu buat matikan si errornya. Untuk nomor telepon itu sama kayak di check name. Kalau kosong atau tidak cocok dengan nomor telepon, dia manggil checktel. Kita ke checktel sama tadi tel missing, kita lihat yang telepon ini. Untuk inputannya untuk yang span dia mempunyai ID tel missing, terus on change-nya ini check value tel. Berarti untuk tel missing tadi dan yang span terus dibuat hidup karena dia ternyata error, dia nggak sesuai atau tidak sesuai atau kosong, terus dibuat fokus lagi. Kita coba. Nah, ini kan nggak sesuai, ini kan harusnya 10 digit angka terakhir. Oh iya, namanya lupa. Nah, ya kan nggak sesuai. Masuk ke sini. Habis itu aku kasih perubahan. Dia berarti on change-nya berfungsi. On change-nya tadi check value tel. Nah, tadi ini tuh ID namanya tel missing, spannya tadi itu dihiddenkan, dimatikan. Makanya ini mati. Habis itu lanjut ke email. Nah, di sini pakai tes. Tadi di atas pakai match. Nah, bedanya apa? Sama untuk tes sama match ini untuk ngecek apakah nilai yang kita cek itu sesuai dengan pola. Yang ini kan nilai yang ingin kita cek. Dan ini kan polanya. Apakah sesuai gitu? Nilai yang ingin kita cek apakah sesuai dengan pola, sama kayak gitu. Tapi kalau yang tes itu mereka berdua berbeda di return value-nya. Kalau tes itu membalikan kalau benar true, kalau salah false. Nah, kalau match dia kalau benar membalikan nilai array, tapi kalau salah null. Jadi untuk tes sama match itu sama fungsinya, tapi beda di return value-nya. Terus ini semisal tidak sesuai dengan pola email, dia manggil mail not match. Kita ke mail not match. Yang ini ID mail not match. ID mail not match. Ini